Selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Senang saya Merlin Sutongo dapat menemani Anda sekalian dalam beberapa menit ke depan masih dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat untuk kita semua. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu speech delay atau keterlambatan bicara. Keterlambatan bicara dapat mempengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan komunikasi anak, yang nantinya berujung pada gangguan kehidupan sosial dan juga akademik anak nantinya. Untuk itu, sebagai orang tua wajib tahu apa sih tanda-tandanya, apa saja langkah smart yang dapat diambil untuk membantu anak atasi masalah speech delay ini. Untuk itu telah hadir bersama kami di studio pada saat ini dokter spesialis anak, Dr. Gerald Langingi, yang siap untuk memberikan informasi seputar speech delay pada anak ini. Dr. Gerald Langingi menamatkan sarjana kedokteran pada tahun 2006 dan kemudian menyelesaikan profesi spesialis anak di tahun 2019 di Universitas Samratulangi Manado. Beliau memulaikan karir di Kabupaten Membrano, Tengah Papua, dan kemudian pada tahun 2012 memulaikan pelayanan di Rumah Sakit Advent Manado. Sempat melayani sebagai dokter spesialis anak di Sumatera Selatan. Saat ini beliau dipercayakan menjadi dokter spesialis anak di Rumah Sakit Advent Manado. Dan tiba saatnya untuk kita menyapa narasumber kita, Dr. Gerald Langingi. Halo dokter. Halo. Apa kabar nih dok? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Ini ada terlihat lebih turun badan nih dok? Ya, menjaga badan dengan membatasi kalori. Biar sehat ya dokter. Ya, baik, puji Tuhan, sehat-sehat selalu. Bagaimana kesibukan pekerjaan dok? Ya, puji Tuhan saat ini lancar-lancar semua dan puji Tuhan berjalan dengan baik. Puji Tuhan juga. Baik dokter, kita akan segera membahas topik kita pada saat ini ya, yaitu speech delay ya dokter. Tapi sebelumnya kita akan membukanya dengan doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Sahabat live sekalian, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami pada saat ini ya Tuhan. Kami datang kepadamu, kami rindu untuk belajar lebih banyak bagaimana agar dapat membimbing, menjaga anak kami. Terus teristimewa ya Tuhan, untuk pada saat ini kami akan belajar banyak sesuai dengan topik speech delay. Ya Tuhan, kiranya Tuhan bantu Dr. Gerald Langingi yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membagi apa yang sudah dia siapkan. Kiranya ya Tuhan, Tuhan gunakan dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian program kami pada saat ini dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Baik dokter, kita akan break sejenak ya dok. Dan sobat live jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap bersama kami di Live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Dan kita kembali kepada narasumber kita, Dr. Gerald Langingi, masih dalam topik yang sama, yaitu speech delay. Baik dokter, untuk membahas speech delay, untuk pengertiannya dahulu ya dokter, kita pengen tahu nih, apa sebenarnya makna dari kata terlambat bicara ini dokter? Oke, terima kasih Mem. Jadi sahabat live, pada dasarnya speech delay itu adalah suatu keterlambatan khususnya bicara pada anak ya. Spesifikasi untuk suatu definisi suatu keterlambatan itu adalah di mana kalau dibandingkan antara anak-anak yang seumurnya dia, otomatis itu memiliki suatu keterlambatan. Ya? Nah, keterlambatan itu bisa dalam berbagai macam bentuk. Yang pertama, bisa dalam bentuk komunikasi atau dalam bentuk kata-kata daripada anak itu tersebut. Ya, jadi pada satu umur batasan, contohnya pada umur 1 tahun, seorang anak itu umur teman-temannya yang 1 tahun itu dia sudah bisa mulai bilang mama, papa dengan tujuan yang jelas. Jadi dia bilang mama gitu. Nah, dia bilang papa. Artinya dia tahu mamanya mana, dia tahu papanya yang mana. Ya, anak seumur 1 tahun bisa lakukan itu. Ya, tapi pada anak yang mengalami speech delay atau keterlambatan bicara, otomatis dia belum bisa untuk melakukan
hal tersebut. Jadi itu sebenarnya Oke. pengertian daripada keterlambatan bicara. Artinya tidak bisa sesuai dengan usia anak-anak yang lain untuk perkembangan Nah, daripada anak itu. berbicara soal usia ini Ya. sebenarnya usia berapa dokter? Biasanya anak untuk mulai bicara. Oke, pada dasarnya anak itu memiliki tahapan, ya. Ya. Anak tidak langsung bisa dari umur 3 bulan contohnya langsung bicara gamblang atau Oke. tidak, ya. Jadi pada dasarnya komponen penilaian daripada bisa bicara seorang anak itu, ya, kita menggunakan suatu prinsip komunikasi atau menilai suatu komunikasi atau berbahasa daripada anak Iya. itu, ya. Bahasa daripada anak itu dilihat dari bayi. Pada saat bayi berusia 2-3 bulan, otomatis bayi itu akan mulai berkata atau bersuara "oh". Oke. Oh, wah, gitu ya. Jadi ada suatu konsep komunikasi yang mulai terbentuk dari umur 2-3 bulan. Dan dia akan berkembang ya. Dia akan mengucapkan da, ma, suatu konsonan yang 1 atau 2 huruf yang bisa disambung ya. Itu sekitar usia 6, 7 sampai 8 bulan. Ya, antara sekitar 6 sampai 7 bulan dia sudah mulai bilang da, ma, ma. Repetition ya. Tapi bukan merupakan suatu tujuan dia bilang ma itu adalah mama, bukan. Benar. Ya. Oke. Nanti umur 11 bulan ya, sesuai dengan perkembangan daripada komunikasi berbicara anak itu, 11-12 bulan baru dia memiliki suatu fokus. Jadi bahasanya dia bilang mama, mama dia lihat mamanya. Oke. Gitu. Jadi dia punya suatu fokus untuk memberikan arti suatu kata dan biasanya itu adalah mama atau papa, ya. Oke. Dan kemudian akan berkembang sesuai dengan usianya 1,5 tahun, dia akan bisa untuk mengatakan beberapa kata yang sudah memiliki arti ya, lebih dari 2 kata dan seterusnya. Jadi perkembangan daripada anak itu memang pada dasarnya dia bertahap. Nah, itu yang kita harus bisa menilai secara lebih teliti lagi. Ya. Oke, baik dokter. Nah, berbicara soal speech delay ini, apakah ada banyak anak-anak dokter yang mengalami seperti ini? Oke, terima kasih. Jadi sahabat live pada dasarnya anak-anak yang mengalami speech delay itu 3-4 tahun terakhir memiliki peningkatan yang sangat tinggi. Ya, sebelum zaman COVID kita masih memiliki aktivitas seperti biasa. Anak-anak kalau dilihat dari penelitian di Amerika Serikat ya, pada tahun 2016-2017 itu sebelum COVID itu hanya sekitar 10-15% daripada anak yang mengalami yang namanya dengan keterlambatan bicara atau speech delay. Nah, dan pada saat terjadi COVID, angka tersebut meningkat. Dan di Indonesia sendiri sudah mencapai lebih dari 20% anak dengan speech delay pada saat terjadi COVID. Ya, jadi peningkatannya sangat signifikan dan itu sangat-sangat berarti. Coba kita bayangkan, anak di Indonesia kalau data tahun 2022 itu ada sekitar 30 juta anak. 20% dari 30 juta anak itu ada berapa anak yang mengalami yang namanya dengan speech delay. Jadi tidak bisa dipungkiri mungkin anak kita, mungkin tetangga kita, keluarga kita, atau anak-anak yang berada di sekitar kita bisa mengalami yang namanya dengan speech delay. Oke, baik. Kalau kita bandingkan Indonesia dengan negara-negara di luar sana, mungkin mana yang lebih tinggi kira-kira dok? Kalau untuk saat ini sih memang kalau kita lihat hampir sama ya, sekitar 15-25% anak-anak mengalami speech delay. Tingkatan speech delay-nya itu bervariasi di setiap negara ya, karena memang penyebabnya juga bisa karena paternal atau orang tua yang berbeda daripada latar belakang bahasa. Ya, mungkin kalau bisa berkembang nanti ditanyakan nanti bagaimana perkembangan bahasa, bagaimana nanti kita bicarakan nanti. Ya. Dan dokter untuk menilai seorang anak ini mengalami speech delay atau tidak, itu apakah kita menilainya hanya karena batasan usia? Contohnya tadi dokter bilang biasanya di usia seperti ini. Apakah ada metode lain untuk kita menilai bahwa anak ini sudah mengalami speech delay seperti itu dok? Jadi secara medis kita untuk tumbuh kembang daripada anak menilai menggunakan beberapa patokan ya. Jadi perkembangan anak itu ada yang dinamakan dengan perkembangan, lalu kita mungkin sempat bicara tentang stunting. Stunting itu berbicara tentang pertumbuhan. Perkembangan anak itu kita berbicara mengenai bagaimana anak itu berkembang di luar daripada fisiknya ya, secara emosional ya. Dia berbicara, dia melakukan suatu aktivitas. Nah, secara
tumbuh kembang anak, kita akan menilai beberapa faktor. Yang pertama, kita akan melihat gerakan kasar, yang kedua kita akan melihat gerakan halus, yang ketiga kita akan melihat komunikasi atau berbicara daripada anak itu, dan kita akan melihat yang keempat adalah sosial daripada anak itu, ya. Jadi otomatis ada beberapa faktor yang akan kita lihat. Dan sebenarnya keterlambatan bicara itu adalah salah satu dari keempat faktor tersebut. Dan itu biasanya empat faktor itu akan berjalan bersama-sama. Ya. Apabila anak itu mengalami delay development, artinya perkembangan yang terhambat, salah satunya adalah speech delay atau keterlambatan bicara, kita bisa melihat patokan yang lain. Apakah ini sesuai dengan usianya atau tidak? Karena kita akan bisa menilai apakah ada suatu kelainan organik atau tidak. Ya, secara medis kita akan melihat seperti itu. Tapi secara gampangnya, ya, secara internasional kita akan dapat melihat beberapa patokan. Contohnya, yang selalu digamblang-gamblangkan secara internasional adalah perkembangan anak usia 1 tahun. Usia 1 tahun seorang anak memang tidak semua anak akan mampu untuk bisa mengucapkan mama atau papa sesuai dengan usianya 11 bulan. Di Indonesia kita menggunakan patokan itu berdasarkan IDAI atau daripada UKK tumbuh kembang. Tapi yang bisa dinilai selain dia bisa bicara mama papa usia 11 atau 12 bulan, dia harus bisa pointing at something. Pointing at something itu adalah menunjuk sesuatu dengan arti. So, contohnya mamanya dia belum bisa bilang bunga atau dia belum bisa bilang flower. Tapi dia sudah mulai bisa menangkap itu namanya bunga. Jadi pada saat orang tua bilang tunjuk bunga, gitu. Dia akan tunjuk, dia pointing at something. Dia akan menunjukkan sesuatu sesuai dengan usia 1 tahun. Walaupun belum tahu mengatakannya. Tapi dia sudah mulai memiliki suatu kesimpulan secara otaknya untuk mengatakan itu adalah bunga. Tapi saya belum bisa mengungkapkan itu. Pointing at something, dia tunjuk bunga. Ya, dia tunjuk. Nah, itu merupakan salah satu patokan selain kita melihat daripada kemampuan berbahasanya dia. Begitu, ya. Dan ada juga beberapa yang kita bisa gunakan, ya. Contohnya antara lain kalau dia sudah mulai usia 11-12 bulan, motorik kasar atau komunikasinya kita suruh, kita main bola ya, dia ditendang, nanti adanya bisa untuk respons gitu ya, itu bisa sudah mulai untuk dinilai. Jadi memang pada dasarnya keterlambatan bicara itu hanyalah salah satu dari beberapa aspek dari perkembangan daripada seorang anak. Jadi kita bisa nilai dari situ juga. Oke, baik dokter. Dan apakah ciri-cirinya hanya terlihat pada saat dia akan berbicara atau ada ciri-ciri khusus lainnya yang bisa kita nilai bahwa anak ini speech delay, dok? Memang kalau sampai saat ini saya masih bicara untuk usia di bawah 1 tahun ya. Tapi kalau dari beberapa penelitian, sesuatu speech delay ataupun suatu delay bisa jadi suatu global delay. Global delay itu artinya dari keempat aspek saya bilang itu sudah lebih dari 2. Ya. Nah, pada saat dia sudah lebih dari 2, global delay, baru orang mulai menyadari kalau anak ini terlambat. Ya, jadi pada saat orang menyadari, biasanya sudah umur sekitar 3-4 tahun. Nah, pada saat dia sudah umur 3-4 tahun, yang dinilai itu sudah banyak. Jadi kemampuannya sudah banyak yang tertinggal. Ya, motorik kasar, motorik halus, ya, sosial kemandiriannya sudah banyak sekali yang tertinggal. Dan sehingga itu akan sangat mempengaruhi. Oke, baik. Dan apa sih dokter dampak pada seorang anak jika orang tuanya terlambat untuk melihat ini? Sahabat Life memang untuk dampaknya ada sangat-sangat banyak. Ya. Jadi speech delay ini adalah suatu keterlambatan dari aspek perkembangan daripada anak, dari beberapa aspek yang saya bilang tadi. Nah, speech delay ini adalah suatu masalah di mana kalau kita biarkan, dia akan memiliki dampak yang pertama terhadap kognitif daripada anak itu sendiri. Jadi kepintaran anak itu akan mulai terhambat dari sejak dia usia dini. Ya. Terus kemudian yang kedua, selain daripada kognitif atau kepandaian, ya, dia itu akan mengalami suatu masalah emosional. Dia akan sulit untuk mengungkapkan apa yang berada di dalam dirinya. Kemudian dia akan mengalami suatu gangguan daripada perilaku, ya. Gangguan perilaku mungkin dia akan menjadi seorang anak yang mudah marah, ya, karena dia tidak bisa mengekspresikan secara bahasa apa yang dia rasakan dan apa yang dia inginkan, ya. Terus kemudian otomatis pada saat dia berkembang, saat dia mulai sekolah akan ada namanya dengan learning difficulty atau kesulitan untuk belajar.
Ya. Oke. Jadi kesulitan untuk belajar itu menunjukkan suatu keadaan di mana anak itu memiliki masalah dengan fokus. Ya. Oke. Nanti di situ di fokus itu akan ada banyak sekali faktor yang lain, contohnya autism, spektrum autism ya, dan penyakit-penyakit yang lain secara tumbuh kembang yang bisa dideteksi ya. Dan otomatis difficulty learning itu dapat berlanjut sampai usia selanjutnya. Anak sekelas 1 sudah bisa baca, dia masih belum bisa baca dan belum bisa berkomunikasi seperti anak sesuai usianya. Jadi itu yang kita sangat-sangat khawatirkan pada saat terjadinya perkembangan anak untuk lebih dewasa nantinya. Oke. Baik dokter, dan sebenarnya apa sih etiologi atau faktor-faktor pendorong atau yang mendasari Ya. seseorang atau seorang anak akhirnya mendapat speech delay ini, dok? Ya, terima kasih. Jadi etiologinya pada dasarnya ada bahasanya menggunakan pengenalan daripada organik dan non-organik. Atau ada yang bilang namanya primer atau sekunder. Ya. Etiologi yang primer itu merupakan suatu keadaan adalah di mana anak itu tidak memiliki gangguan secara organik atau kelainan secara organik. Ya. Jadi anak itu pada dasarnya dia itu sehat-sehat saja. Secara perkembangan daripada tubuhnya, tinggi badannya, berat badannya, dia sehat, dia tidak memiliki masalah dengan gizi, ya. Tapi pada dasarnya dia memiliki gangguan bicara secara global, ya. Jadi pada dasarnya dia nggak bisa bicara seperti kita, memiliki pengertian yang sama dan bisa mengungkapkan suatu kalimat dengan baik dengan tujuan yang jelas, ya. Jadi dia memiliki gangguan bahasa, dia memiliki gangguan bicara, bisa reseptif, bisa ekspresif, ya. Dan itu akan menunjukkan kalau tanpa ada gangguan fisik. Sedangkan suatu gangguan yang sekunder adalah gangguan bicara atau keterlambatan bicara yang ada hubungannya dengan gangguan secara fisik. Contohnya anaknya tuli. Seorang anak yang tuli otomatis tidak bisa belajar untuk mengungkapkan kata-kata. Tuli tidak 100% harus tuli. Ada yang hanya tuli sebagian yang bisa dia ungkapkan kata yang tidak sempurna. Karena hanya tuli, contohnya dia tuli yang dia hanya bisa mendengar selain S, dia bisa dengar contohnya. Ya, atau pada frekuensi tertentu dia bisa dengar. Ya, itu bisa menyebabkan gangguan atau keterlambatan bicara. Terus kemudian yang kedua, sekunder yang bisa terjadi antara lain disabilitas daripada intelektual. Jadi anak yang memang dari kecil memiliki gangguan daripada sistem saraf pusatnya. Jadi memang dia sudah memiliki gangguan, contohnya cerebral palsy. Ya, cerebral palsy memang dari kecil dia sudah memiliki gangguan secara fisik dan perkembangannya juga akan terganggu. Ya, akan terjadi suatu disabilitas intelektual. Terus kemudian ada autism, ya. Terus kemudian ada banyak sekali ya, apraksia dan lain-lain ya. Ataupun ada kelainan-kelainan atau sindrom-sindrom yang bisa terkena pada seorang anak ya. Jadi pada dasarnya itulah yang membedakan etiologi untuk suatu keterlambatan bicara ya. Baik dokter, dari hal-hal yang mendasar seperti itu tadi dokter sempat sebutkan salah satu faktor yang meningkatkan presentasi ya anak-anak dapat speech delay adalah COVID-19 pada masa pandemi kemarin. Nah itu kenapa? Apakah itu menjadi dasar? Itu kenapa? Memang ada banyak studi ya, tapi memang studinya memang sekitar di COVID-19 adalah masalah pembatasan aktivitas. Pembatasan aktivitas itu sangat mempengaruhi suatu perkembangan daripada anak. Di mana biasa anak-anak itu berinteraksi sosial dengan anak-anak seumurannya, anak-anak seumurannya sudah mulai bicara, sedangkan dia sendiri pada saat terjadi suatu COVID-19, otomatis anak itu hanya dikurung di rumah. Ya, selama 2 tahun sampai 3 tahun terjadi COVID-19, hal itu yang menyebabkan peningkatan daripada terjadinya suatu speech delay. Berhubungan dengan orang tua yang mungkin hanya terbatas dengan kesibukannya meskipun work from home, itu akan membatasi suatu stimulus untuk perkembangan daripada anak itu. Dan itulah yang menyebabkan suatu speech delay terjadi pada anak pada saat COVID-19. Ya. Baik dokter, sebenarnya stimulus seperti apa sih dokter yang seharusnya diberikan? Contohnya ya dokter, kalau di masa-masa pandemik mungkin banyak anak-anak yang suka menonton video. Dan di situ juga kan ada orang bicara ya. Kenapa itu tidak membantu anak untuk berbicara? Terima kasih. Jadi pada dasarnya sahabat live untuk stimulus itu ada banyak sekali ya. Ada banyak sekali dan yang kita memang pikirkan hanyalah stimulus kalau orang tua bicara anak itu akan respons atau anak nonton TV otomatis
dia akan bisa belajar dari situ, ya. Tidak semua anak akan mendapatkan hal tersebut karena anak itu harus distimulus secara keseluruhan, bukan hanya dari salah satu faktor seperti itu. Sehingga contohnya, kalau orang tua yang bijak itu bisa menentukan adalah saya kasih nonton anak ini, otomatis dia itu tidak akan mendapatkan suatu respons motorik. Dia hanya nonton dan otaknya hanya akan dia merespons apa yang dia nonton. Apabila seorang tua yang bijak, dia akan contohnya, saya akan ajak anak saya duduk sama-sama dan saya akan bacakan buku untuk dia. Beda ya. Jadi secara tumbuh kembang kita akan membuat suatu respons stimulus yang lebih luas, atau lebih luas bukan berarti hanya melihat dan mendengar dari suatu handphone ataupun suatu media yang dia lihat. Tapi pada saat orang tua membaca, otomatis akan ada banyak stimulus yang lain. Selain dia lihat, dia dengar, dia akan lihat physical language daripada orang tuanya, ya. Itu akan sangat memberikan suatu stimulus yang sangat positif bagi anak untuk tumbuh kembangnya, ya. Jadi itu merupakan suatu cara yang sebenarnya berbeda, sehingga kami sangat menyarankan untuk membatasi anak itu menggunakan media, contohnya gadget, handphone atau sejenisnya, 1 jam sehari, karena itu kurang baik untuk memberikan stimulus bagi anak. Oh begitu dokter. Ya. Tapi dokter, ini yang di masyarakat ya, pada umumnya mereka suka sering bangga malah dokter, untuk mengatakan, oh anak saya kalau nonton handphone jadinya dia tahu bahasa ini. Ya. Saya tidak tahu bahasa Inggris contohnya. Terus kemudian anaknya jadi tahu bahasa Inggris. Nah, semakinlah mereka untuk mengekspos anak mereka untuk beberapa video yang mereka percaya bisa membantu bicara. Bagaimana tanggapan dokter? Memang pada dasarnya gadget itu ataupun suatu media itu memiliki dua mata pisau, ya. Jadi mata pisau yang satu adalah apabila kita menggunakan terlalu lama. Jadi ada batasannya. Jadi kalau contohnya dari pagi jam 7 pagi cuman berhenti makan, habis itu disuruh nonton lagi sampai jam 5 sore, otomatis stimulusnya memang akan sangat minimal, ya. Tapi ada batasannya. Jadi bukan berarti tidak boleh. Boleh. Kedua, bisa dilakukan dengan cara yang selektif. Selektif artinya dia nonton suatu yang bisa memberikan suatu stimulus terhadap bahasa. Jadi contohnya kan di dalam YouTube ataupun di aplikasi yang lain ya, ada yang memang memberikan stimulus selain bahasa, memberikan stimulus secara motorik ya. Contohnya dia main A, B, C dicocok-cocokkan, itu bukan stimulus yang baik ya. Tapi apabila dia hanya nonton dan kita biarkan tanpa kita mengontrol untuk menunjukkan apa yang baik, itu akan memberikan suatu stimulus yang jelek ya. Dan otomatis akan memperburuk keadaan daripada anak itu sendiri. Jadi ada batasannya dan ada cara untuk memilahnya. Ya. Nah, sehubungan dengan berekspos terhadap banyak bahasa, katanya ya dokter, itu merupakan salah satu penyebab anak jadi speech delay. Apakah benar demikian? Iya, itu suatu pertanyaan yang bagus sekali, dan itu adalah suatu pertanyaan yang realita, dan itu benar. Ya. Jadi pada dasarnya ada banyak sekali penelitian saat ini ya. Dan penelitian-penelitian itu yang menunjukkan mengenai orang tua yang memiliki paternal atau orang tua yang memiliki latar belakang yang berbeda. Ya, contohnya di Indonesia mungkin agak kurang ya, tapi sudah mulai banyak sekarang. Jadi ada orang tua yang contohnya dia orang tua mamanya menggunakan bahasa Inggris, papanya biasa pakai bahasa Indonesia, pembantunya pakai bahasa lokal. Ya, jadi otomatis memiliki 3 bahasa yang berbeda. Nah, pertanyaannya anaknya mau ikut yang mana? Ya, jadi anaknya otomatis akan mengalami suatu keterlambatan bicara karena dia susah untuk mengolah dan menyimpulkan satu kali untuk apa yang dia harus gunakan. Jadi pada dasarnya dalam perkembangan anak, pada saat dia mulai mengenal untuk perkembangan daripada bahasa dan komunikasi, kita harus menentukan namanya bahasa ibu. Mother language itu adalah bahasa ibu, dan bahasa ibu adalah merupakan bahasa utama yang akan menjadi patokan anak itu dalam berkembang. Jadi semua pengertian akan menjadi patokan daripada satu bahasa. Dan itu harus disepakati dalam setiap keluarga masing-masing. Kalau contohnya keluarga memutuskan, kami akan menggunakan bahasa ibu bahasa Inggris. Jadi anak itu dalam segala pengertian, dalam segala interaksi harus menggunakan bahasa Inggris. Atau kalau kita di Indonesia pasti kita akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama interaksi di dalam rumah tangga.
Dan itu akan menentukan untuk mempercepat anak akan mengalami perbaikan daripada keterlambatan bicara. Ya, karena masalahnya dari perbedaan bahasa itu yang menyebabkan anak itu bahasanya kalau kita seperti bingung mau pakai bahasa yang mana. Jadi untuk mempermudah adalah kita harus memutuskan hanya satu bahasa. Nanti kalau dia sudah bisa satu bahasa, language-nya sudah jelas, dia bilang, oh mama saya mau ini, saya mau itu, saya sudah bisa, dia bisa mengekspresikan secara jelas semuanya, baru kita bisa memberikan suatu rangsangan bahasa yang lain. Ya, sebenarnya seharusnya seperti itu. Sehingga kalau terjadi suatu keterlambatan bicara, kita harus mengembalikan dulu ke bahasa ibu untuk bahasa yang sebenarnya. Ya, nah ini lumayan challenge ya untuk ya, mereka yang mungkin ayah ibu berbeda warga negara ya. Tapi dari beberapa penelitian menunjukkan hal yang positif adalah mereka memiliki kelebihan untuk body language. Jadi tanpa harus dikatakan orang keluarga yang memiliki several language itu, anaknya itu lebih sigap untuk suatu body language yang diinterpretasikan. Jadi itu kelebihannya, tapi pada dasarnya secara tumbuh kembang kita harus kembalikan ke bahasa ibu atau mother language, itu yang utama, ya. Baik dokter, jadi kalau ditimbang-timbang ya di antara penyebab sekunder dan primer ini mana sebenarnya yang lebih condong jadi penyebab? Pada beberapa penelitian dan sebagian besar itu adalah penyebabnya adalah primer. Sebagian besar pada semenjak COVID-19, 20% kurang lebih anak yang mengalami speech delay itu penyebabnya adalah primer. Bukan daripada kelainan, daripada gangguan daripada secara perkembangan daripada tubuh itu sendiri, tapi itu berhubungan dengan apa respons yang didapatkan oleh anak itu dalam kehidupan sehari-hari. Baik dokter, lalu sehubungan dengan speech delay ini, apakah ada tingkatan-tingkatannya dokter? Speech delay itu pada dasarnya memiliki banyak tingkatan ya. Tapi yang bisa kita ringkas adalah speech delay itu adalah suatu keterlambatan bicara. Itu diawali dari situ ya. Pada saat dia mengalami keterlambatan bicara, dia akan naik ke tingkat atau tangga selanjutnya, dia akan mengalami speech delay and disorder atau keterlambatan bicara dan keterlambatan yang lain ya. Sudah mulai mengalami suatu disorder daripada perkembangan yang lain ya. Dan kemudian dia akan naik lagi apabila kita tidak terapi atau kita tidak perbaiki, akan mengalami speech and language delay ya and disorder. Jadi dia akan mengalami keterlambatan daripada bicara ya, berbahasa ya, dan keterlambatan yang lain ya. Jadi biasakan bicara itu saya seperti saya bilang tadi, umur 11 bulan dia bisa bilang mama, papa ya. Pada saat itu dia sudah bisa speech. Kalau dia terlambat, dia speech delay. Tapi kalau language itu dia akan merangkum. Jadi, mama saya mau makan. Itu merupakan suatu language. Itu akan terjadi suatu keterlambatan yang lebih buruk apabila kita biarkan dan tidak perbaiki. Ya. Dan pada akhirnya akan terjadi suatu speech delay dan suatu language difficulty. Kalau tidak kita perbaiki, otomatis akhirnya kita bicara lain, anaknya tidak bisa mengerti, dan anak bicara kita tidak bisa mengerti. Itu sudah merupakan suatu speech and language difficulty. Itu yang bisa menyebabkan gangguan yang buruk untuk masa depan daripada anak itu sendiri. Baik dokter bahas bahasa lain dengan bicara lainnya. Katanya dokter ya, bahasa dan bicara ini memiliki dimensi-dimensinya. Apa saja dok? Jadi beda ya, antara bahasa dengan bicara itu beda ya. Untuk bicara itu sendiri adalah suatu, kalau kita bicara itu ada namanya resonansi ya, ada pengantaran daripada suara ya. Terus kemudian ada fluensi, kita lancar, saya bilang itu kan otomatis itu ada fluensi ya. Terus kemudian ada artikulasinya ya, ada suaranya ya. Sedangkan kalau bahasa itu menunjukkan lebih luas lagi ya. Bahasa itu menunjukkan suatu respons reseptif. Contohnya saya bilang seperti ini tanpa saya bilang, saya otomatis memberikan suatu bahasa ekspresif ya, ada ekspresifnya, ada apa namanya fonemnya ya, ada pragmatiknya, bahasanya seperti itu ya. Jadi lebih luas lagi untuk suatu bahasa ya. Sedangkan bicara itu terbatas pada suatu suara atau suatu artikulasi atau suatu resonansi yang diberikan kepada orang yang lain. Nah, itu yang membedakan antara dimensi antara bicara dan suara pada anak ya.
Oke. Oke, baik dokter. Terima kasih ya Iya. dokter untuk jawaban-jawabannya. Kita akan sudahi dulu sesi kita pada saat ini. Kita akan lanjut lagi sebentar dokter setelah pesan-pesan berikut ini. Oke. Baik sahabat live sekalian, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi tetap bersama kami di live Live in Fullness to Eternity. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di live Live in Fullness to Eternity. Kita kembali kepada narasumber kita, Dr. Gerald lagi masih dalam topik yang sama yaitu speech delay. Baik dokter, menyambung diskusi kita ini dok. Nah, pada saat kita mengetahui anak kita sudah mengalami speech delay, apa terapi yang bisa dokter anjurkan? Oke, terima kasih. Jadi pada dasarnya, Sobat Live, kita memiliki suatu diagnosis yang harus berdiri kalau secara medis ya. Diagnosis yang harus berdiri itu harus dinilai dari ahlinya. Tidak bisa kita, memang orang tua hanya bisa menilai berdasarkan suatu, contohnya yang saya bilang tadi, perkembangan anak. Dia sudah lebih dari 1 tahun tidak bisa bilang mama papa ya, dia tidak bisa pointing at something ya. Dan otomatis kita akan bisa menilai hanya secara umum seperti itu. Pada saat seperti itu kita akan menilai kalau anak itu harus kita bawa ke ahlinya. Kalau untuk bidangnya kita itu otomatis akan mengarahkan ke suatu dokter spesialis anak. Otomatis di dalam dokter spesialis anak ada divisi tertentu, yaitu namanya divisi tumbuh kembang anak. Itu akan disesuaikan untuk melihat bagaimana perkembangan sebenarnya daripada anak ini sendiri ya. Speech delay hanyalah salah satu faktor yang akan dinilai, tapi yang lain juga pasti akan dinilai ya. Sesudah didiagnosa, otomatis kita harus ada namanya terapi. Terapi itu ada farmakologi dan non-farmakologi. Untuk speech delay itu terapinya sebagian besar dan untuk disarankan daripada tumbuh kembang di Indonesia adalah tidak menggunakan farmakoterapi, tidak menggunakan obat. Kecuali ada kondisi tertentu, ya. Contohnya anaknya susah untuk diajak untuk pada saat dilakukan terapi anaknya hiperaktif atau yang lainnya, otomatis akan ada bantuan daripada pemberian obat. Tapi secara umum terapi utamanya adalah dengan fisioterapi, ya. Jenis fisioterapinya harus ditentukan berdasarkan daripada diagnosis daripada anak itu sendiri, ya. Jadi seperti itu. Jadi ada pemeriksaan lebih lanjut ya, Ya, untuk pasti. klasifikasi Ya, terapi yang betul. lebih Iya, khusus ya. betul. Baik dokter, untuk memiliki anak yang seperti ini di rumah, apa saja anjuran yang bisa dokter berikan? Contohnya seorang ayah atau ibu yang memiliki anak seperti itu, apa anjuran yang baik untuk dilakukan? Oke. Anjuran yang pertama adalah kembali kepada orang tua. Orang tua itu harus menyadari bahwa anak itu bukan hanya sekedar kita berikan suatu media, kita berikan iPad, kita berikan tab, kita berikan handphone dan berikannya seperti itu. Yang utama adalah kita harus berinteraksi dengan anak-anak kita. Berinteraksi itu dalam hal aktivitas fisik ya. Ajaklah anak-anak untuk bermain, ajaklah anak-anak untuk bercanda, ajaklah anak-anak untuk melakukan aktivitas fisik yang bisa memberikan stimulus. Bukan hanya sebagai suatu bahasa, tapi stimulus secara motorik. Ya, jadi bisa bermain, contohnya main lari-lari lah kita di halaman, atau contohnya kita main yang bukan berhubungan dengan layar. Ya, jadi itu dulu yang pertama ya. Terus kemudian yang kedua adalah siapkan waktu, intensitas waktu yang cukup lama untuk bisa berinteraksi dengan anak-anak kita ya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah batasi anak-anak kita untuk screen time. Yang tadi saya sempat bilang ya, maksimal seharusnya adalah 1 jam per hari ya. Kalaupun kita memberikan screen time yang lebih ataupun 1 jam itu, kita harus bisa untuk memilah apa yang mereka lihat di screen time-nya mereka. Bukan hanya sekedar kasih dan biarkan mereka yang mencari. Tidak boleh. Jadi harus kita yang harus menentukan. Jadi itu yang bisa kita lakukan sebagai orang tua. Baik, bagaimana jika ini terjadi di sekolah dokter? Jika kita memiliki murid seperti ini,
Apa yang bisa dokter anjurkan untuk guru-guru sekalian? Oke, yang pertama adalah kita harus sabar. Biasanya anak Oke. dengan speech delay itu memiliki hubungan dengan suatu keterlambatan yang lain, ya. Mhm. Jadi anak yang memiliki speech delay itu bukan hanya speech delay, activity-nya dan semua respons daripada anak itu biasanya berbeda dengan anak-anak yang lain. Jadi otomatis seorang guru harus lebih sabar. Tapi pada dasarnya anak yang diajar dengan speech delay itu pada dasarnya bisa kembali seperti normal. Yang penting yang pertama adalah stimulusnya dapat diberikan secara optimal. Yang kedua adalah kesabaran. Karena apa? Anak biasanya yang tidak speech delay dikasih ajar 2-3 kali dia sudah tahu. Anak yang speech delay dia bisa tahu tapi harus Oke. diajar mungkin 10-15 kali. Jadi pada dasarnya masih bisa. Kedua adalah tetap konsultasikan dengan orang tua. Orang tua itu merupakan penentu daripada anak ini, dan otomatis yang membawa anak itu untuk dikonsultasikan, untuk diketahui diagnosisnya adalah orang tua. Jadi pada dasarnya harus konsultasikan dengan orang tua dan harus diarahkan apakah anak ini bisa untuk lanjut atau harus dilakukan terapi secara spesifik. Jadi itu. Oke. Nah, untuk pencegahannya dokter, apakah saat kita tahu secara dini, lalu lakukan terapi yang tepat secara dini dapat memberikan perbedaan Ya, untuk mereka yang nantinya mungkin ketahuan sedikit oke. terlambat, dok? Jadi sahabat live, anak-anak itu memiliki suatu pola daripada perkembangan yang sangat cepat, ya. Mhm. Anak-anak yang berkembang umur 1 sampai 2 tahun itu akan lebih cepat untuk merangkum secara motorik dan secara responsif untuk semua yang mereka sudah dapatkan. Lebih bertumbuh lebih ke atas, cara untuk menangkap secara responsif itu sudah mulai berkurang. Jadi lebih cepat kita bisa mendeteksi, lebih cepat didiagnosis, lebih cepat dia akan diterapi atau lebih cepat dia akan di fisioterapi, akan memberikan outcome atau memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan anak yang sudah terdiagnosis, contohnya sudah 6-7 tahun, baru kita mulaikan terapi. Itu akan memberikan Oke. suatu prognosis yang tidak sebaik anak yang diterapi sejak usia muda. Baik, dokter. Seperti itu. Apakah ada screening khusus untuk perkembangan Oh anak dalam iya. hal ini? Pada dasarnya kalau untuk screening kita Indonesia menggunakan KPSP, ya, kuesioner pra-screening perkembangan daripada anak itu. KPSP ini setiap batasan umur ada, ya, setiap 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun dan seterusnya sampai dengan usia 6 tahun. Dan ini akan menilai kalau anak itu bertumbuh atau berkembang secara normal atau tidak. Secara spesifik kita bisa menggunakan Denver 2, tapi itu digunakan oleh para ahli, jadi dokter tumbuh kembang atau dokter spesialis anak menggunakan itu untuk menentukan apakah anak ini mengalami keterlambatan atau tidak. Sesudah itu baru akan kita lihat keterlambatannya mengarah kemana, Iya. ya. Mhm. Baik, dokter. Satu kali lagi pertanyaan sebelum kita masuk ke mitos dan fakta ya, dokter. Ya. Nah, hubungan keterlambatan anak ini, apakah kata terlambat dalam menolong anak memberikan terapi itu ada, dokter? Pada dasarnya untuk speech delay itu bukan seperti penyakit seperti mengalami suatu kanker, ya. Hmm. End stage-nya itu pada dasarnya speech delay itu memang 1000 hari pertama adalah waktu yang paling menentukan untuk memberikan suatu golden age untuk perkembangan daripada anak. Tapi apabila pun terdeteksi sudah lebih dari 6-7 tahun, tidak pernah terlambat untuk kita katakan kita sudah terlambat untuk mengobati atau memberikan suatu terapi. Jadi pada dasarnya orang tua harus tetap semangat dan tetap harus mencari suatu solusi untuk mendapatkan perbaikan daripada speech delay daripada anak itu, berapapun usianya. Baik. Jadi never give up ya, Iya. untuk berusaha selalu ya untuk perkembangan anak. Iya. Baik, kita masuk dalam mitos dan fakta ya, Iya. dokter. Speech delay hanya terjadi pada anak-anak yang kurang diajak berbicara atau jarang berbicara di rumah. Bagaimana? Pada dasarnya itu bisa dikatakan suatu mitos, karena perkembangan anak itu bukan hanya berbicara. Perkembangan anak itu dia bisa bicara kalau dia juga bisa memiliki suatu motorik yang baik, ya, suatu interaksi sosial yang baik, otomatis dia akan bisa bicara karena itu suatu pola yang didapatkan oleh anak. Jadi tidak hanya sekedar sampai dengan bicara, tapi ada pola yang terjadi dari berbagai macam rangsangan, dari motorik halus, motorik kasar, ya, dan bicara itu sendiri dan komunikasi daripada anak. Oke, Gitu. berikutnya, dok.
Speech delay akan hilang dengan sendirinya katanya seiring bertambahnya usia anak. Kita bisa mengatakan itu suatu mitos karena Mitos lagi. speech delay itu apabila dia mengalami suatu keadaan organik atau penyebabnya sekunder, dia tidak akan hilang secara sendirinya. Oke. Ya. Jadi pada saat kita mengetahui, contohnya dia baru kita ketahui sudah 2-3 tahun baru kita menyadari bahwa dia itu contohnya cerebral palsy, dia tidak akan hilang secara sendirinya. Jadi itu bisa kita katakan suatu mitos. Tapi apabila dia memang mungkin hanya kurang daripada stimulus, seiring usia dia diberikan stimulus secara terus-menerus dengan stimulus yang baik, otomatis dia akan secara perlahan-lahan bisa kembali, tapi membutuhkan suatu kesabaran. Baik, satu lagi ya dokter. Speech delay hanya terjadi pada anak-anak yang mengalami masalah pendengaran. Oh, speech delay itu adalah suatu mitos ya. Ada banyak sekali faktor ya. Tadi saya sempat bilang etiologi bisa dari primer, sekunder ya. Secara primer otomatis kalau primer itu tidak ada gangguan pendengaran. Jadi kurangnya stimulus pada anak itu dapat menyebabkan suatu speech delay. Jadi bukan hanya penyebabnya dari gangguan daripada pendengaran itu sendiri. Baik dokter, terima kasih banyak untuk jawaban-jawabannya yang luar biasa ya dokter. Tentunya kami percaya sahabat live sekalian sudah banyak belajar dari pembahasan yang kita bawakan. Baik dokter, untuk mengakhiri pembahasan kita sebelumnya, bisakah saya minta dokter sedikit memberikan closing statement? Oke, apa saja yang penting untuk diingat nih dok? Oke, sahabat live, sebagai closing statement untuk keterlambatan bicara itu yang pasti harus ditangani secara dini ya. Jadi karena saya bilang ya, lebih cepat otomatis perkembangan daripada usia golden age-nya anak itu akan memberikan respons yang lebih baik ya. Kemudian screening itu harus dilakukan ya secara dini. Jadi lebih cepat lebih baik ya. Anak dengan gangguan bicara, gangguan bahasa itu apabila screeningnya masih di usia awal dalam kehidupan akan memberikan prognosis yang lebih baik. Dan terus kemudian yang kita harus ketahui adalah metode daripada interventif atau pengobatan daripada anak dengan speech delay adalah dengan suatu pola fisioterapi atau terapi ya, biasa terapi bicara ya, dan itu harus dilakukan dengan tenaga yang terlatih. Jadi pada dasarnya lebih cepat, lebih baik, dan orang tua adalah yang paling mengetahui apakah anak itu mengalami keterlambatan atau tidak. Iya, peran orang tua ya adalah kunci juga ya dokter ya. Baik, terima kasih untuk closing statement yang sangat luar biasa. Pada saat ini kita akan segera menutup diskusi kita. Bisakah saya minta dokter untuk pimpin kita dalam doa? Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, hari yang indah kami dapat mendiskusikan mengenai keterlambatan bicara. Kiranya kami sebagai orang tua, kami sebagai orang yang dapat mengetahui apakah anak-anak kami mengalami suatu keterlambatan. Kiranya Tuhan dapat campur tangan agar kami mendapat hikmat dari surga untuk dapat menilai dengan baik anak-anak kami. Dan apabila anak-anak kami memiliki masalah dengan keterlambatan bicara, kami dapat melakukan suatu tindakan atau suatu rencana yang baik untuk dapat memperbaiki anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya apa yang telah kami lihat, kami dengar dapat menjadi wawasan yang baik bagi kami dan kami dapat menggunakan itu untuk mendidik dan membantu tumbuh kembang daripada anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik dokter, terima kasih banyak sekali lagi untuk waktunya, ilmunya yang sudah diberikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan memberkati dokter dan keluarga dalam segala tugas dan tanggung jawab. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik. Dan tentunya tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa di rumah, sahabat live Cornelius Media dan Hope Channel Indonesia yang sudah dengan setia mengikuti siaran ini dari awal hingga akhirnya. Namun sudah saatnya kami pamit mundur diri, demikianlah perjumpaan kita pada episode kali ini. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati dengan program kami, Anda bisa langsung share video ini dari akun Facebook atau YouTube kami kepada keluarga dan sahabat yang Anda kasihi. Jangan melewati episode live selanjutnya masih di hari dan waktu yang sama, dan jangan lupa juga untuk tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya. Akhir kata, saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.